Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sama-sama katakan satu hal. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari katakan sama-sama, satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi
Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan sama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan, haleluya. Kami mengasihimu Yesus Tuhan. Oh ya naralama ya ralamo, haleluya. Inarabashana ralama ya lama ya lamo, haleluya. Shkara lama ya 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 lamo, haleluya. Kinarabashana ralamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kinaramasyana lama ya lama nalamu. Mari ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Rama ya Rama ya Rabu. Inarabasyana Rama ya So. Oh ya Rama ya Rama ya Rama. Haleluya. Rama ya Rama ya Rama ya. Haleluya. Shkara lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Haleluya. Oh haleluya. Shkara lama ya lama ya lama. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu besar.
Haleluya. Sekarang lama ya 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 lama 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 lama. Haleluya. Kinara baskara lama ya lama lama lama. Haleluya. Sekarang rabaya 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 lamo. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur buat malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, segala kasih dan segala yang terbaik yang Kau sudah berikan buat setiap kami Tuhan. Malam ini kami mau datang. Kami mau memberikan persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami ingin memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Engkaulah Raja di atas segala raja buat kehidupan kami. Kami mau Tuhan malam ini, kami mau melupakan apa yang menjadi beban hidup kami. Kami mau fokus sepenuhnya meninggikan nama-Mu, bukan lagi meninggikan masalah. Kami mau datang malam ini Tuhan, dengan membawa hati kami. Inilah persembahan di mana hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan malam ini Tuhan, benar-benar kami fokus kepada Tuhan segala-galanya. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Bapa yang malam ini bergabung. Urapi hamba-Mu juga, urapi Frans, urapi semuanya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan sama-sama. Engkaulah kuatku yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yuk sekali lagi naikkan pujian, katakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah. Mari berseru kepada Tuhan, sebab pertolongan Tuhan, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, amin, dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Kaulah pengharapanku Tuhan. Kaulah sumber kekuatan. Haleluya. Oh, haleluya. Sebab hanya Engkaulah Tuhan di dalam hidupku selama-lamanya. Haleluya. Shkana la bayara 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 la bayara. Oh, bayara 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 bayara. Ina la bayara si. Ina ra 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 la mo. Haleluya, terima kasih Yesus. Syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Masyanda rapashando.
Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami hanya mau berkata Bapa, bahwa ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami merasakan bagaimana Engkau mengasihi kami Bapa. Engkau yang tidak pernah memandang wajah rupa siapapun kami. Tapi Engkau berkata bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Lepas kami berulang kali menyakiti hati-Mu. Lepas kami punya masa lalu yang begitu kelam. Kami orang yang berdosa. Kami orang yang selalu tidak pernah taat kepada Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah membuang hidup kami, Bapa. Engkau begitu sangat mengasihi kami. Bahkan Engkau berkata, aku menerima Engkau apa adanya. Dan aku mengasihi Engkau tanpa syarat. Karena begitu besar kasih-Ku atas setiap kehidupan anak-anak-Ku. Dan aku tidak mau bahwa Engkau terlepas dari tangan-Ku. Aku selalu peluk Engkau erat-erat. Aku pegang tangan-Mu erat-erat. Aku yang menuntun Engkau setiap waktu. Walaupun Engkau berjalan di dalam satu badai yang besar. Malam ini Tuhan berkata, jangan takut anakku. Aku sekali-kali tidak pernah melepaskan genggaman tanganku atas tanganmu. Ketika aku berjanji menuntun Engkau. Dan ketika Engkau berjalan maju, Engkau tidak perlu takut dengan tantangan sebesar apapun. Engkau pasti tiba di garis akhir dan Engkau akan melihat bagaimana keadaan hidupmu di depan. Aku sudah menyediakan hari esok yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Terima kasih buat cinta-Mu buat setiap kami. Terima kasih buat kasih penerimaan-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami adalah berharga dan mulia di hadapan-Mu. Thank you Jesus. Thank you buat semua kebaikan. Biarlah malam ini kami mau memberikan yang terbaik terus buat Engkau. Kami mau Tuhan, malam ini kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Beracara Roh Kudus, biar kami semakin tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kami tidak mau fokus dengan apapun selain kami fokus kepada-Mu malam ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setia nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Inaramasya lamaya lamaya lama, inaramaya lamaya lamaya lamo. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, hanya Engkaulah Yesus yang layak disembah. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau sampai selama-lamanya. Shkara lamaya 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 lamaya.
tanganmu di hadapan Tuhan, menyembah Dia, menyembah Tuhan, menyembah Dia. Syarararararamu, inaranalamaya sinararalamu. Iraraba syababa shikabalabala. Unararabarabaraba shikabalabara. Urabara shikabalabala. Inarararararamu. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkaulah kepujian kami. Kami mau meninggikanmu. Haleluya. Sembah Dia lebih lagi, saudara. Dia hadir di setiap rumah-rumah saudara malam ini. Katakan, Tuhan, aku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, Bapa. Katakan dari hati yang terdalam. Oh, saudara mengasihi Dia lebih dari segalanya. Biarlah saudara dan saya merasakan kehadirannya malam ini. Dia sedang memeluk setiap saudara dan saya. Dia sebagai Bapa yang baik. Dia tahu bagaimana ketakutan, bagaimana kekhawatiran, bagaimana hari-hari ini ada banyak tantangan yang menurut akal pikiranmu engkau sudah tidak sanggup lagi. Hai, malam ini Tuhan berkata, aku tahu keterbatasanmu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi Tuhan berkata, bahwa Dia sumber segala-galanya. Ada malam ini buat saudara. Dia hadir saat ini, Dia tahu setiap kebutuhan hidup saudara. Tuhan berkata, nggak perlu takut. Kau nggak perlu khawatir, anakku. Aku tahu apa yang kau butuhkan. Bahkan aku tahu jalan hidup. Bahkan aku sudah sediakan semua jalan keluar solusi yang terbaik. Malam ini Tuhan berkata, tinggikan aku. Jangan tinggikan masalah saudara. Tapi Tuhan mau malam ini saudara dan saya berikan hati, segenap hati untuk meninggikan Dia di atas segala-galanya. Tinggikan Dia saudara. Fokus. Lupakan semua masalah beban hidupmu. Malam ini kita mau sungguh-sungguh untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Karena di dalam hadirat-Nya kita merasakan ketenangan, kita merasakan kelegaan. Dan Dia akan berkata dengan lembut di atas setiap saudara yang malam ini. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku datang di hadapan-Mu. Aku mau memberikan hatiku buat Engkau. Aku tahu bahwa Engkau sudah berikan solusi yang terbaik buat setiap kehidupan. Aku tahu bahwa Engkau sudah sediakan hari esok, masa depan. Semua yang terbaik Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, buat setiap apa yang Kau sudah sediakan buat kami. Terima kasih buat setiap proses yang boleh terjadi. Terima kasih buat kehadiran orang-orang yang menyakiti kami, Tuhan. Karena kami tahu lewat masalah, lewat kehadiran orang-orang yang menyakiti kami, Engkau sedang membentuk setiap karakter kami. Engkau sedang melatih iman kami. Engkau sedang melatih ketekunan kami sebagai orang benar sehingga kami berbuah lebat.
Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mau masuk lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari sama-sama katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan kumuliakan, kumuliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, kumuliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Layak dipuji, layak ditinggikan,
besar, nama-Mu ajaib selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Shikararabayaralabayaralabayaralabayaramo. Inarararalabayaso. Inarararalabayasinaralamo. Haleluya. Yarabay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 
Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Inilah nyanyian pujian kami Tuhan. Inilah persembahan kami. Kami sangat mengucap syukur. Kami sangat berterima kasih. Kami tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Dan kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Nyanyian pujian ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang pegang hidup kami. Engkau berdaulat penuh. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah buat setiap kami. Biarlah anak-anak-Mu yang malam ini datang dengan letih lesu berbeban berat. Malam ini rasakan kelegaan yang Tuhan berikan buat saudara. Rasakan. Dia hadir. Saudara yang berbeban berat, saudara yang letih lesu, saudara punya pergumulan yang berat. Saudara rasakan kehadiran. Saudara rasakan bagaimana Tuhan memberikan penghiburan, kelegaannya. Dia angkat beban. Dia berkata, bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak ada perlu engkau takutkan di dunia ini, selain engkau hanya takut kepadaku. Tidak ada musuh masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan bersama Tuhan. Tuhan punya banyak cara, tapi Tuhan berkata, sabar menantikan waktuku anakku. Sekalipun sampai hari ini terlihat waktuku itu belum kau lihat. Ada beberapa orang yang hari-hari ini sudah mulai tawar hati kepada Tuhan. Mungkin kau berkata, kapan Tuhan? Semua ini harus aku lewati. Engkau tahu penderitaanku. Engkau tahu rasa sakitku. Engkau tahu air mataku. Tapi malam ini Tuhan berkata, aku tampung semua itu anakku. Bahkan semua kesengsaraanmu aku sedang daftarkan.
Aku datang dengan membawa kabar sukacita buat setiap anak-anakku. Aku tidak pernah merancangkan kecelakaan atas setiap anak-anakku. Sekalipun engkau belum melihat, tapi percayalah bahwa apa yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah engkau dengar, yang tidak pernah engkau pikirkan, yang timbul di dalam hatimu, aku sudah sediakan. Tuhan cuma berpesan, sabar. Nantikan waktuku. Karena ketika engkau bisa sabar, engkau bisa tenang dan percaya, engkau akan melihat hasil yang tidak pernah mengecewakan. Aku sebagai Bapak yang baik, aku tidak akan pernah mengecewakan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kelegaan yang kau berikan. Thank you Lord. Kita siapkan hati kita untuk firman saat ini. Saudara, mungkin Anda hari-hari ini sedang bergumul sesuatu, engkau punya masalah yang besar. Engkau bisa chat secara private ke Ibu Debbie, Debbie, D-E-B-B-Y ya, dengan huruf besar semua. Silakan Anda private chat ke dia, nanti setiap beban doa Anda akan didoakan secara khusus oleh Ibu Gembala, Ibu Eli Kurniawati setelah firman Tuhan selesai. Jadi silakan Anda chat, mungkin Anda punya pergumulan apa, silakan chat ke Ibu Debbie. Ya, sambil Anda chat, ya, sambil Anda juga persiapkan hati Anda untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya, kirabash. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu
Mari saya persilakan hambanya Ibu Gembala, Ibu El Kurniawati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kalau kami boleh punya waktu untuk memberi yang terbaik. Dan kalau tiba waktunya kami mau dengar sebagian firman, menjadi vitamin kekuatan buat kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semua kemuliaan ini kembali kepadamu dan Kau melawat setiap kami yang bergabung di Zoom malam ini Tuhan. Terima kasih, kami akan mendapat kelegaan, kami akan mendapatkan sukacita melalui firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Ada sukacita? Ya, suara saya terdengar jelas ya. Oke, ya. Kita percaya kalau sudah menyembah Tuhan rasanya nggak kepingin berhenti ya saudara. Kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita percaya ya. Jadi kalau waktu kita menyembah Tuhan, kita benar-benar fokus. Kita merasakan Tuhan akan pasti berbicara ya. Pasti ada pesan-pesan Tuhan yang akan Tuhan bicarakan. Yuk malam ini bagaimana kita mau mengiring Yesus ya. Seringkali kita itu hari-hari ini kalau datang sama Tuhan ya, kita itu jangan hanya mencari pemberiannya ya. Kita sering kali cari apa sih pemberian Tuhan ya, berkat ya, yang namanya usaha rame ya, pemulihan, tapi kita lupa untuk mencari sang pemberinya, sumber daripada sang pemberi itu. Ya, jadi kita hari ini benar-benar mau mengiring Yesus itu bukan hanya di mulut, saudara, tapi benar-benar dari hati yang terdalam. Bahwa kita mau memberikan hidup buat Tuhan hari ini, malam ini, dan sampai akhir menutup mata. Ya, mengiring Yesus itu bukan perkara yang mudah, apalagi di masa-masa seperti ini. Kita dituntut oleh Tuhan bagaimana kita hari-hari ini diuji kesetiaan. Yuk buka Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Kita baca sama-sama. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal, ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Ya, saudara, hari ini untuk mengiring Yesus itu selalu ada harga yang harus dibayar, saudara. Ya, kita harus rela, saudara. Nanti 3 hal dalam mengiring Yesus itu seperti apa? Kita harus rela meninggalkan kenyamanan kita, ya. Saat ada masalah terjadi, saat ada proses, kita jangan berpikir negatif tentang Tuhan dan prosesnya. Kita tahu bahwa hari-hari ini saudara dan saya, kita semua lagi dipanggil, dipaksa keluar dari zona nyaman, masuk di dalam satu proses pemurnian. Kita semua hari-hari ini kalau saudara baca di Daniel 12 ya, ayat berapa saya lupa, Daniel 12 ayat 10. Kita semua hari-hari ini sedang disucikan secara karakter, dimurnikan secara iman, diuji secara apa? Kesetiaan kita, saudara. Kita di akhir zaman ini kita semua, dan 3 hal mengiring Yesus itu yang pertama tadi apa? Saudara hari ini harus rela meninggalkan semuanya ini. Bahkan kalau sampai nyawa saudara rela, Tuhan itu tidak akan rela. Kita mau memberikan seluruh kehidupan kita. Ya, kita ini melayani Tuhan bukan hanya sekedar jadi pendeta, ya, sekedar seperti saya Frans terus ya. Tapi kita melayani Tuhan yaitu ketika kita melakukan yang terbaik, waktu kita taat firman. Hari ini kita mengalami kesusahan pun kita bisa bersukacita, bisa ngucap syukur, itu satu bentuk pelayanan atas hidup saudara kepada Tuhan. Waktu engkau disakiti, engkau tetap bisa mengampuni. Itu dalam satu bentuk melayani Tuhan. 3 hal mengiring Yesus, Yohanes 12 ayat 25-26. Yang pertama yaitu melayani Tuhan. Ya, itu tadi firman yang berkata, melayani Tuhan. Yang kedua, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Ya, mengikut Tuhan. Ya.
Dan yang ketiga adalah berkorban buat Tuhan. 3 hal dalam mengiring Yesus hari ini. Yang pertama melayani Tuhan, yang kedua mengikut Tuhan, dan yang ketiga berkorban buat Tuhan. Bagaimana orang bisa melayani Tuhan? Buka 2 Korintus 6 ayat 4-5 ya. Siap untuk melayani Tuhan ya. Saudara dan saya melayani Tuhan itu bukan enak-enak saudara ya. Justru hari ini ketika hidupmu diproses dan ketika engkau sudah berdoa, masalahmu tambah luar biasa hebatnya, percayalah. Saudara dan saya sedang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara sedang dinilai sama Tuhan. Apakah di tengah penderitaan ini, saudara benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan, mengiring Yesus dengan apa yang saudara lakukan, yaitu dengan ketaatanmu, dengan kesungguhanmu untuk hidup intim dengan Tuhan. Melayani Tuhan itu sebagai gimana saudara? Yuk 2 Korintus 6 ayat 4-5. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Dalam apa saudara? Sabar dalam kenyamanan, enggak loh saudara, sabar dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Hari ini sebagai melayani Tuhan, saudara hari ini diminta sama Tuhan untuk hari ini kita rela saudara. Sabar, penuh kesabaran di dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Kalau ada yang namanya penderitaan, kesesakan, kesukaran, itu tadi sabar nak. Tunggu waktuku. Aku tidak akan pernah berlambat-lambat, tapi waktuku selalu on time. Dia selalu datang buat saudara dan saya tepat waktu. Tenang aja. Badaimu makin hebat, kasih Tuhan makin hebat juga. Prosesmu berlanjut, kasih setianya juga berlanjut. Bukan berarti Tuhan itu lepas tangan membiarkan saudara berjalan sendiri, enggak. Tapi Tuhan mau malam ini, yuk sebagai melayani Tuhan. Pelayan Allah itu harus sabar dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Tidak enak ya saudara. Kalau sabar menantikan waktu Tuhan, diberkati melimpah, enak, nyaman, enak saudara ya. Tapi masalahnya kalau hari ini dituntut penuh kesabaran dalam penderitaan, nyesek, kesukaran, banyak orang tidak mau sabar. Maunya mempercepat waktu Tuhan, cepat instan. Tapi sesuatu yang instan itu tidak akan pernah melihat hasil yang terbaik. Makanya Tuhan bilang gini, sabar. Karena bersama dengan aku, caraku, aku tidak mau menciptakan hasil yang hanya sekedar baik, tapi selalu yang terbaik di tanganku. Amin, saudara. Yang kedua, yaitu apa saudara? Tahan dalam menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan. Yang pertama tadi penuh kesabaran, yang kedua sekarang tahan. Orang yang melayani Tuhan tuh harus tahan banting saudara ya. Bukannya dikit-dikit sensi ya, dikit-dikit enggak tersinggung ya. Orang yang melayani Tuhan hari ini harus tahan, saudara. Walaupun di dalam menanggung keadaan seperti di penjara sekalipun, saudara harus punya kekuatan. Tahan. Proses ini mungkin saudara dan saya lagi dimasukkan dapur api, yang makin lama apinya makin diperbesar. Tahan, saudara. Percayalah, sebesar apapun api yang Tuhan izinkan terjadi, itu tidak akan melampaui kekuatan. Karena apa? Karena ada kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Pada waktu pagi Tuhan selalu mencurahkan kasih dan kekuatannya sehingga saudara dan saya tahan berdiri menghadapi tantangan demi tantangan. Amin saudara. Yang ketiga apa saudara? Berjeripaya. Berjaga-jaga, berpuasa, itu melayani Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita hari-hari ini harus punya jeripaya, tidak enak-enakan saudara. Melayani Tuhan itu bukan berarti enak, maunya enak-enakan, enggak. Kita benar-benar hari-hari ini di akhir zaman, benar-benar kita butuh jeripaya saudara. Berjuang, hidup ini adalah pertandingan.
di mana saudara harus benar-benar berlari-lari mencapai tujuan akhir dengan fokus hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu melayani Tuhan, ya. Jadi hari ini yang pertama, melayani Tuhan itu enggak main-main, ya. Bahkan Paulus berkata di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 24 yang berkata gini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Saudara lihat, hari ini jadi pelayan Kristus itu tahan banting, sabar, harus punya kesabaran, harus berjerih payah. Saudara tidak perlu banyak menuntut Tuhan kok seperti ini ya. Sudah melayani Tuhan, sudah taat, itu benar kok seperti ini. Tapi saudara dan saya sedang dipersiapkan Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang handal di akhir zaman. Amin, saudara. Yang kedua, mengikut Kristus, ya. Lukas 14 ayat 27 dan 33. Lukas 14 ayat 27 dan 33, ya. Hari ini saya tidak akan khotbah terlalu panjang karena nanti kita mau masuk di dalam doa, ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Orang yang mau menjadi murid Kristus, ya, mengikut Kristus hari ini ada 3 hal. Rela pikul salib, siap menyangkal diri, mati buat keinginan daging kita. Yang ketiga yaitu rela melepaskan miliknya. Ya, hari-hari ini banyak orang yang enggak rela, ya. Pikul salib dikit sudah ngomel. Jalan 2 hari, 3 hari ngomel lagi, ya. Kapan sampainya, selesainya, saudara, kalau banyak ngomelnya? Memang orang pikul salib tidak gampang, saudara. Ya, waktu kita ambil bagian ikut pikul salibnya Kristus, bukan perkara yang mudah. Apalagi setiap hari, saudara, kita harus siap menyangkal diri, mati buat diri sendiri. Itu tidak gampang. Musuhmu bukan masalahmu, bukan keuanganmu hari-hari ini. Tapi keinginan dagingmu itu musuhmu. Waktu engkau ingin marah dan engkau berkata, aku tidak mau marah. Waktu engkau ingin rasanya sakit hati, engkau ingin maki-maki orang, tapi engkau berusaha dengan sekuat tenaga untuk engkau berkata, sabar, aku harus melepaskan pengampunan, mengasihi. Itulah siap menyangkal diri buat Kristus setiap hari. Walaupun untuk menyangkal diri bukan perkara yang mudah. Waktu engkau dirugikan, difitnah, engkau harus tetap berdoa buat orang-orang yang menfitnah, yang menyakiti hidupmu. Itu siap menyangkal diri, saudara. Yang ketiga, bagaimana melepaskan miliknya. Ya, hari ini ada banyak kerugian. Ada banyak hal yang menyakitkan yang di masa-masa pandemi ini, kehilangan kerugian yang besar. Tapi percayalah, Tuhan mau kita semua sadar bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah milik Kristus, termasuk nyawa kita. Kita tidak berhak atas apapun hidup ini. Kalau Tuhan bilang waktunya kamu pulang, kita tidak bisa tolak walaupun kita punya uang untuk beli obat semahal apapun. Kalau Tuhan mau kita waktunya sudah pulang ke rumah Bapa, maka kita akan kembali kepada Sang Pemilik hidup kita. Demikian juga, saudara, kalau lihat bagaimana di Matius 19 ayat 21 sampai 22. Ya, seorang anak muda itu kita baca. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Banyak orang hari ini tidak bisa melepaskan kenikmatannya, ya, kesuksesan hartanya buat kerajaan Allah dan kekekalan, saudara. Kita hari ini, ya, kalau saudara lihat ada banyak orang-orang yang sudah mulai mempertaruhkan imannya. Dulu hidupnya kudus, mengawali dengan roh terus karena semuanya baik-baik. Tapi ada banyak orang yang juga hari-hari ini ketika keadaan susah, mereka tidak rela hartanya hilang. Mereka tidak rela hidup susah.
Mereka justru mempertaruhkan imannya dengan menjual imannya. Ada yang lagi mempertaruhkan hidupnya dengan hidup berkompromi dengan dosa. Mereka mengorbankan hidup kekal, mereka mengorbankan kerajaan Allah untuk mengiring Kristus hanya untuk perkara-perkara di dunia. Itu sebabnya ketika mereka mengawali dengan roh, mereka mengakhiri dengan daging. Sehingga hidupnya tragis, saudara. Tapi buat saudara dan saya malam ini yang mengerti firman, yuk kita mau mengiring Yesus ya. Seperti lagu pujian tadi, seumur hidup melayani Tuhan, mengikut Kristus apapun yang terjadi ya. Orang mau mengikut Kristus hari ini, yuk kita mau pikul salib, siap sangkal diri, rela melepaskan milik saudara dan saya, walaupun yang paling berharga sudah hilang. Hari-hari ini percayalah saudara, hari ini selama kita punya Yesus, Dia segala-galanya. Apa yang hilang di dunia ini hanya perkara lahiriah. Tapi selama saudara tidak melepaskan Yesus, saudara tetap memiliki Yesus, itulah harta saudara yang terbesar. Amin, saudara. Jangan melepaskan kepercayaanmu karena besar upahnya. Sekali saudara tetap percaya Yesus, dengan tantangan seberat apapun, dunia bisa menawarkan dunia dengan segala kenikmatannya. Jangan pernah menerima penawaran itu. Dan saudara mulai meninggalkan Yesus. Tapi belajarlah hari ini sebagai pengikut Kristus, rela pikul salib, siap sangkal diri, rela melepaskan miliknya buat kerajaan Allah dan kekekalan. Amin, saudara. Ya, yang terakhir ya, berkorban buat Kristus. Ya, Kisah Rasul 20 ayat 24. Kisah Rasul, para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara lihat ya, orang yang Paulus ini berkorban sampai tidak menghiraukan nyawa. Ada berapa banyak saudara yang bisa hidup seperti Rasul Paulus? Hanya hilang hartanya dikit aja sudah Tuhan dimarah-marahi. Kehilangan sedikit saja, kenyamanannya diusik sedikit saja. Ya, hilang rumah satu, padahal rumahnya ada 4, itu aja sudah kecewanya luar biasa sama Tuhan. Ya, ada deposito yang mungkin puluhan juta, hilang rugi saja hanya 20%, sudah kecewanya berlama-lama sama Tuhan. Sudah bilang Tuhan itu kok enggak adil, katanya memberkati aku, tapi justru hari ini hidupku makin berkurang, makin berkurang. Rasul Paulus menunjukkan bagaimana dia berkorban buat Tuhan sampai tidak menghiraukan nyawanya loh saudara. Yang paling berharga nyawa aja dia mau berikan buat Tuhan. Malam ini yuk kita mau berkorban buat Tuhan. Ya, bagaimana saudara berkorban buat Kristus? Yang pertama, kalau saudara mau melayani Tuhan untuk menyelesaikan sampai garis akhir, yaitu menyelesaikan fokus kehendak Bapa. Kehendakmu tidak terjadi, itu tidak masalah. Tapi hari-hari ini melalui proses, saudara selalu berkata kepada Tuhan, aku mau menyelesaikan kehendakmu sampai di garis akhir. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu jauh lebih tinggi di atas kehendakku. Amin, saudara. Tiap kali saya berdoa selalu saya berkata, kehendakmu yang terjadi. Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yang kedua, fokus menyelesaikan prosesnya Tuhan. Ya, hari ini kalau ada proses ya, kita mau proses itu hal yang menyenangkan Tuhan loh saudara. Kalau proses itu diizinkan Tuhan terjadi, berarti Tuhan punya proyek nggak buat saudara dan saya? Pasti. Dan ketika saudara menyelesaikan proyeknya, hati Tuhan disenangkan nggak dengan proses itu? Senang. Karena di balik setiap tekanan, di balik setiap proses, Tuhan itu sudah punya rancangan yang luar biasa. Dia sudah punya satu ketetapan, dia sudah punya master plan yang saudara dan saya harus menyelesaikannya.
Makanya kalau kita fokus menyelesaikan prosesnya Tuhan, itu berarti saudara dan saya fokus hari ini menyelesaikan proyek besarnya Tuhan. Saudara tidak pernah mengerti di balik semua proses hidup salib dan sebagainya, itu selalu berbicara kemuliaan Tuhan. Makanya makin besar penderitaannya, jelas makin besar kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Bukan berakhir dengan perkara sia-sia. Amin, saudara. Mau fokus menyelesaikan kehendak Bapak? Hari ini jangan ngomel, ya. Mungkin rencanamu masih kacau balau, enggak apa-apa. Karena kita sedang menyelesaikan kehendak Bapak dan proyek besarnya Bapak. Proyek besarnya surga, kalau saudara bisa menyelesaikan kehendak dan proyek besarnya surga melalui proses hidupmu, percayalah, saudara akan menikmati upah yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan tidak mau berhutang sedikit pun atas pengorbananmu. Amin, saudara. Yang ketiga apa? Fokus memberi kesaksian tentang Injil. Hari ini yuk kita berlomba-lomba memberi kesaksian tentang Injil. Jangan berlomba-lombanya cuma cerita gini, aduh susah ya hidup hari ini susah, tambah lama tambah susah. Nggak tahu Tuhan itu mau dibawa kemana toh dunia ini. Kita ini loh sudah 1 tahun lebih di masa krisis ini, tapi Tuhan tuh ya kok diam. Kita hari ini nggak perlu ngomong seperti itu, saudara. Kita mau hidup hari ini menjadi kesaksian tentang Injil Kristus. Daripada ngomong jelek-jeleknya, lebih baik saudara berbicara. Aduh Tuhanku dahsyat. Di tengah masa pandemi ini loh, aku dipelihara Tuhan sama anak-anak itu luar biasa. Dicukupkan setiap hari. Toko itu walaupun omsetnya turun, tapi Tuhan tuh dahsyat tuh. Bisa aja pakai cara, berbagai macam cara berkati hidup saya, suami, dan anak-anak luar biasa. Ada banyak kesaksian ibu-ibu yang hari-hari ini di masa pandemi. Mereka kagum dengan cara Tuhan. Ketika mereka rela, saudara, dibentuk. Mereka tidak ngomel, saudara. Ketika mereka fokus untuk menyelesaikan kehendak Tuhan dan proses Tuhan. Dan mereka menyampaikan kesaksian bagaimana Tuhan yang besar itu selalu menyertai mereka. Amin, saudara. 3 hal yang saya sudah sampaikan hari ini untuk mengiring Kristus, yaitu melayani Tuhan. Ya, yang kedua yaitu apa, saudara? Mengikut Kristus. Yang ketiga adalah berkorban buat Kristus. Ya, hari ini kita percaya 3 hal ini akan menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Ya, saudara tidak perlu takut hari ini, sabar saja, penuh dalam kesabaran. Ya. Tahan ya, tahan banting di apapun ya, sudahlah, melayani Tuhan itu harus sabar, tahan, harus berjeripayah ya, rela pikul salib, siap sangkal diri, rela melepaskan miliknya, rugi sebesar apapun, sudahlah, percaya Tuhanmu hebat, Tuhan saudara dan saya Tuhan yang dahsyat. Dia tahu berapa nilai kehilanganmu. Sehelai rambut jatuh tahu hitungannya. Hitunganmu hilang, rugimu ditipu orang, Tuhan tahu jelas. Amin, saudara. Dia tahu yang terbaik, dia sudah sediakan yang terbaik karena saudara dan saya anak-anaknya. Ya, yang terakhir berkorban tadi apa, saudara? Menyelesaikan kehendak Tuhan, proses dan memberikan kesaksian tentang Injil. Yuk kita baca quote hari ini. Ya, kita percaya yang terakhir ada 1 ayat yang tadi pagi, ya kita baca dulu. Jadilah murid Kristus yang handal ya, karena hari ini kita mau sedang melayani Tuhan ya, kita mau jadi mengikut Tuhan dan kita bertahan buat Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Ayat yang penutup terakhir Mazmur 86 ayat 5 ya. Saya tadi pagi dapat firman ini. Yuk kita sebentar lagi mau doa. Ya, Tuhan kasih saya 1 pesan Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saudara lihat, suka mengampuni dan berlimpah kasih setia. Artinya malam ini Tuhan yang baik, Tuhan yang berlimpah kasih setia, Tuhan yang suka mengampuni, dia hadir tengah-tengah saudara. Yuk kita mau berseru-seru kepada Tuhan malam ini. Ya, saudara yang punya beban berat, ada beberapa yang sudah masuk ya di dalam WhatsApp saya, yang benar-benar malam ini berbeban berat ya.
yang benar-benar berat akan saya sebut, tapi semua pasti kita hari ini, malam ini kita akan mau berdoa sungguh-sungguh. Ada kesaksian dikit ya, mungkin malam ini orangnya juga hadir, tapi enggak mau kesaksian ya. Kemarin benar-benar bisa ditayangnya bagaimana chatnya. Ada seorang yang minta doa saya kemarin ya, benar-benar di tengah keadaan itu dia bilang hujan terlalu deras dan dia itu nggak bisa lihat jalan ya. Dia bilang, Bu Eli, Cici tolong doain saya ya. Pada waktu itu saya cuma bilang, yuk berdoa saja ya, biar kuasa Allah yang menurun menaungi, karena hujan hari itu deras sekali. Dan saya cuma berdoa dengan yang simpel, sederhana. Saya cuma bilang, Tuhan berikan anugerah-Mu ya, tuntun supaya sampai tiba di tempat. Saudara percaya enggak percaya? Yang membuat saya kaget yaitu hujan yang deras itu bisa berhenti, saudara. Ya, bisa berhenti, dan menurut orang ini hujan berhenti sampai dia di rumah, hujannya deras lagi. Saudara percaya malam ini, saudara dan saya seorang yang biasa seperti Nabi Elia. Tapi Nabi Elia dengan doa yang sungguh-sungguh, kita tahu Tuhan yang baik malam ini, Tuhan yang penuh belas kasih setia, Tuhan yang suka mengampuni malam ini ada di tengah-tengah saudara. Saudara yang punya beban berat pergumulan, yuk kita berseru-seru. Kalau Nabi Elia, orang yang biasa bisa menghentikan hujan, saudara dan saya diberi kuasa hari ini. Ketika saudara berseru-seru, ada perkara besar yang akan terjadi. Saya tidak tahu, saya cuma seorang hamba, tapi saya percaya doa orang benar itu akan besar kuasanya. Frans, yuk nyanyikan pujian ya. Saya akan berdoa. Hari ini wow, lumayan banyak juga ya. Yuk. Puji Tuhan. Pan nyanyikan satu lagu, kita mau berdoa sungguh-sungguh. Saudara yang berbeban berat, angkat tangan saudara. Haleluya. Sampai Semua. akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mau berkata bahwa malam ini kami mau mengiring Yesus seumur hidup kami. Kami tidak akan melepaskan kepercayaan kami. Sekalipun untuk mengiring Yesus ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Tapi kami tetap mau melayani-Mu Tuhan. Kami tahu kami mau mengikut Kristus dan kami mau berkorban buat Kristus. Karena Engkau sudah melakukan banyak hal buat kami. Biarlah malam ini Tuhan, kami mau doa sepakat. Kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kekuatan-Mu ya Allah. Bertindaklah malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kekuatan-Mu. Bertindak buat
ekonomi, keadaan keuangan di mana mereka yang mengalami masa-masa yang tersulit malam ini Tuhan. Engkau sudah membuka tingkap-tingkap langit-Mu Bapa. Engkau punya banyak cara Tuhan. Saat ini Engkau membuka jalan buat usaha mereka Tuhan. Berikan pewahyuan hikmat-Mu Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan. Untuk mereka Tuhan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat Tuhan yang luar biasa malam ini. Kami menerima bagaimana Tuhan membukakan jalan buat lumbung-lumbung orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Malam ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan. Setiap kami yang bergabung, berjoin Zoom malam ini Tuhan. Kami menerima kelegaan yang dari Engkau. Apapun masalah kami Tuhan. Ketika kami mau setia mengiring Yesus. Kami percaya Tuhan. Mengiringmu menyelesaikan kehendak dan proyek besarmu. Kami akan menerima sesuatu perkara besar Tuhan. Terima kasih buat kemenangan malam ini. Buat setiap kami yang sakit sudah sembuh. Yang mengalami masalah ekonomi Tuhan yang memelihara kehidupan mereka secara luar biasa. Yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan. Kau pulihkan anggur yang manis Tuhan. Selalu ada buat setiap kami. Terpuji namamu Bapa, berkati Frans, Wulan, Debbie, Ailing, Lina, Mami, Anil, dan semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin.